Malam semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Iya. Cek lipstick. Malam teman-teman. Selamat malam. Diah Kurniasari, Ibu L. Malam Satrio, Pak Satrio. Ya, malam ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang market, bahas market, request saham-saham yang apa nih yang mau diliatin dari teman-teman. Iya. By the way, udah pada punya buku ini, Trading Psychology. Ya, jadi selain nulis buku analisis teknikal, penting juga ya kita mengatur psikologi trading kita. Nah, ini saya nulis buku ini, Trading Psychology ya. Oke, sambil nunggu buat pada ngumpul, kabar biasa nih, Mas saya Ibu L ya. Entah kenapa baik-baik aja, tapi tadi setengah jam yang lalu tiba-tiba mahnya kumat, tapi udah minum obat sih. Malam ngobrolin MPMX. Iya, Sislita semangat selalu. Oke, udah dapat giveaway, cakep, tinggal dibaca. Ngobrolin ASI support kuat. Oke ya, saya catat dulu ya, ada tadi MPMX, terus ASI, apalagi nih? Oh ya, Astra itu Jumat kemarin itu adalah cum dividen ya, berarti teman-teman yang masih punya saham Astra sampai penutupan di Jumat kemarin itu berhak untuk mendapatkan dividen ya, dividennya sebesar 99 atau 98 gitu ya. Nah, besok itu kan ex date-nya. Biasanya kalau di ex date itu harga sahamnya itu suka terkoreksi gitu ya. Tapi kalau si Astra ini memang udah beberapa waktu itu sideways ya. Jadi level yang perlu diwaspadai saya ingat itu 49 ya. Jadi kalau misalnya dia break 49 berarti dia akan swingnya turun dulu gitu. Ya, itu untuk Astra, nanti kita lihat sama-sama ya gitu. Terus tadi ada yang udah saya baca ini udah saya catetin, ada Soci, Rifan, terus Sislita, JPFA gitu ya. Terus Len ini Arko. Gimana seminggu ini? Portonya, tradingnya aman? Gimana teman-teman? By the way, yang udah ada di grup Happy Trade Faster kemarin udah sempat lihat watchlist ya gitu. Watchlist berarti pantauan baru tuh ya, nggak ngajak beli atau jual, tapi itu pantauan baru yang saya pantau baru gitu. Gimana nih seminggu kemarin teman-teman? Kan nah, ini Sislita tanya, kalau masuk di ex date apakah masih dapat dividen? Nggak dapat. Jadi kalau kamu beli sahamnya pas di ex date ya nggak dapat gitu. Kalau mau dapat dividen paling enggak di cum date. Cum itu kan kumulatif date gitu ya. Jadi kalau mau dapat dividen ya belinya di cum. Tapi harus paham kalau misalnya belinya pas di cum date, nggak selalu, tapi umumnya besoknya di ex date harga itu suka turun gitu. Tapi emang kalau mau ngejar dividennya ya nggak apa-apa. Jadi sebaiknya disiapkan dulu strateginya. Memang kamu mau ngejar dividennya atau capital gain. Kalau mau capital gain resikonya terlalu besar kalau kamu beli pada saat cum date gitu ya. Kecuali investor bodo amat, mau memang sengaja mau nambah posisi, mau nambah dividen, beli di cum date nggak masalah gitu. Semoga Sislita bisa dipahami ya. Jadi untuk Astra yang baru beli besok ya nggak dapat dividen, besok itu ex date-nya ya. Medco, oke saya catat ini ya, Medco itu 11 Oktober
11 Oktober mah udah lewat, Bu. Ini 13 ya. 13 Oktober. Jadi Medco ya udah lewat kumnya kemarin ya. Oke, view. Ini saya catetin dulu nih, udah banyak, ada Teens, ada Saratoga ya. Sebab kalau udah ngebaca di chart gini nanti suka kelewat gitu. Tapi aman ya teman-teman, trading seminggu kemarin posisinya aman, semoga nih aman semua. Oke, kita langsung lihat chartnya ya. Oke, sebentar. Nah ini ya, ini kita lihat. Oke, saya bacain pertama si IHSG dulu ya. Saya bacain pertama IHSG dulu. Jadi IHSG ini udah sampai di area support ya, udah sampai di area support pertama yaitu di 7.400-an ini nih. Ini adalah area Fibonacci. Ada kemungkinan, terbuka kemungkinan untuk IHSG rebound ya, rebound. Rebound itu bukan reversal teman-teman. Jadi kalau ngelihat posisi kayak gini, rebound dulu menguji area resisten terdekat gitu ya. Nah untuk IHSG area resisten terdekatnya itu ada di 7557. Ini dulu, ini adalah level-level Fibonacci. Nah enaknya kita belajar Fibonacci tuh ke depannya step-stepnya ketahuan kemana gitu maju mundurnya ya. Kalau teman-teman suka pakai Google Map, kita bisa kan ada direction, itu kelihatan stepnya next kamu akan ketemu jalan apa. Nah di Fibonacci akan ketemu level berapa. Di composite ini terlihat ada potensi untuk market to rebound. Nah kalau dia rebound itu resisten pertama di 7557, kemudian 7623, baru di sini di 7667. Ini dulu deh, 1 2 3 step. Nah, level support yang perlu diwaspadai adalah di sini di 7433, 7454 sampai 7433. Kalau ditutup di bawah sini maka dia akan welcome ke sini ke 7292 gitu. Jadi cara ngebaca Fibonacci seperti itu ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman ada yang minta share chartnya atau gimana cara ngebacanya seperti itu, naik ke atas turun ke bawahnya seperti itu. Ini untuk IHSG ya. Nah saya akan bacain dulu, tadi ada yang nanya MPMX. Oke. Salah klik kode MPMX ya. MPMX ini saya buka di weekly ya. Nah MPMX gini teman-teman, ini kalau dilihat dari sejak Juli sampai sekarang dia bergerak ada di rentang di range ini ya. Jadi kalau dilihat MPMX itu area resistennya saat ini ada di 1055, kemudian 1065, dengan area support ada di 1000 sama 985 gitu. Ini untuk MPMX. Kelihatannya ada potensi untuk tes support dulu sih, kelihatannya seperti itu. Jadi ya ini untuk MPMX. Kemudian ini Astra ya. Nah ini adalah Astra chart daily ini ya. Jadi Astra sejak Agustus sampai sekarang, Agustus bulan 8, ini udah mau bulan Oktober 8, udah sebulanan lebih dia tuh bergerak sideways di range ini ya. Di range ini antara 49 sampai 5250. Nah, Astra ini kemarin itu ditutup di level 5075. Nih ya, teman-teman, kalau teman-teman pakai trading view, teman-teman klik ini, tanda D ini adalah dividen. Nah, di sini adalah infonya. Jadi X date-nya itu besok di 14 Oktober. Terus besaran dividennya itu adalah Rp98 per lembar. Jadi kalau teman-teman punya satu lot itu 100 lembar, jadi 98 kali 100 ya 9.800 kalau punyanya satu lot gitu ya. Kapan dibayarinnya? Dibayarinnya tanggal 31 Oktober. Langsung masuk ke RDI atau RDN teman-teman gitu, otomatis langsung masuk. Nah, kalau teman-teman belinya besok X date ya kamu nggak dapat dividen gitu. Jadi biasanya kum date-nya itu sehari sebelum X date. Ya kalau besok Senin berarti kumnya itu kemarin hari Jumat ya. Nah, teman-teman yang kemarin masih keep Astra
sampai di Jumat kemarin berarti teman-teman berhak mendapatkan dividen. Ya, berhak mendapatkan dividen besarannya segini dikali kepunyaannya teman-teman. Terus ada yang nanya, Ci, kalau misalnya besok Senin aku jual, aku tetap nggak dapat dividen? Ya tetap, kan kamu udah keep sampai Jumat kemarin gitu ya. Lain lagi, Ci, saya tuh baru mau beli besok, dapat nggak dividen? Ya kagak dapet. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini yang punya chart trading view, ini di sini ada klik D ini ada informasi tentang dividen ya. Jadi kalau besok dia dibuka sampai ke 4.900 ya wajar, misalnya gap down gitu ya, besok sampai ke 49 ya wajar gitu. Nah, level support di situ di sini nih di 4930. Kalau ditutup di bawah ini ya udah berarti dia gini, arahnya ke sini 48 45 gitu ya. Ardino tanya dividen trap. Enggak gini Ardino. Kalau yang namanya trap, yang namanya perangkap itu kamu nggak tahu kalau di situ bakalan kegigit. Ya, saya jelasin sebentar ya Pak Ardi _nu. Kalau misalnya trap, kamu tuh ngerasa ke perangkap karena kamu nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita udah paham perilaku harga ketika dia membagikan dividen, kita contoh di sini ya, ini Astra. Gini nih. Saya nggak bilang selalu semua saham yang bagi dividen bakalan turun, enggak. Ada juga yang bagi dividen. BBTN waktu kemarin tahun ini bagi dividen dia nggak turun kok, dia naik nih ya. Nih, ini lihat, ini X date-nya 14 Mei. Kita lihat 14 Mei turunnya segini. Lihat. Nih. Ya, ini kira-kira ya besaran dividen yang dikasih gitu. Jadi kamu merasa ke trap karena kamu nggak ngerti. Tapi kalau misalnya kamu udah ngerti perilaku harga setiap habis bagi dividen begini, kan kamu bisa paham dong. Oh, kalau misalnya saya belinya di deket-deket sini, secara capital gain ya saya nyangkut gitu ya. Nah, jadi kamu harus paham dulu waktu kamu mau beli saham yang udah mau bagi dividen, kamu harus pahami dulu ada loh resikonya kayak begini. Nggak selalu, tapi mostly seperti gini gitu ya. Kenapa sih ada dividen trap gini? Mungkin orang yang memang cuma mau dapat dividennya doang, dia beli, abis itu dia buang ya jadi begini gitu. Dia bukan investor, dia cuma mau ngejar dividennya aja. Ya mungkin dia udah punya perhitungan, saya cuma ngambil dividennya doang dan keuntungannya lebih besar daripada capital loss-nya mungkin ya, dan itu harus dihitung-hitung sendiri teman-teman gitu ya. Jadi menjadi dividen trap kalau kamu nggak ngerti perilaku harga seperti ini. Tapi kalau kamu paham ada resiko seperti gini, kamu nggak ngerasa ke trap. Kenapa? Karena ini kita sudah memahami bahwa ini adalah price behaviornya harga seperti ini gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak ngerasa ke trap lagi gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya ini nih ya. Nah, teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster, saya udah kasih data ya tentang dividen kapan belinya gitu. Jadi nggak ke trap. Jadi kira-kira kamu punya ancer-ancer seperti itu ya, kapan belinya, kita mau ngincar dividennya yang bulan berapa kayak gitu. Jadi teman-teman yang baru masuk atau yang udah masuk, coba scroll ke atas cari datanya itu ya. Dan teman-teman yang bisa pelajarin sendiri, rajin riset aja pribadi saham-saham yang kamu punya ya. Semoga kita nggak ngerasa ke trap lagi gitu ya. Sama lah kayak hubungan, kalau misalnya nggak ada kelanjutannya, kita mempelajari harga itu sama seperti mempelajari manusia gitu, karena yang bergerak di sini kan semuanya manusia. Kalau seperti hubungan gitu ya, nggak ada, udah ketahuan abis begini dia suka lompat gini, ya udah berarti kalau gitu jangan deket-deket dulu kayak gitu. Jadi kita antisipasi dulu gitu ya. Nah ini sekalian saya sekalian baca nih komen Isanatagram. Sebaiknya setting FIBO menggunakan log atau scale, gak usah dicentang karena angkanya akan berbeda hasilnya. Mungkin yang berbeda itu tampilannya gitu
ya. Mungkin yang berbeda tampilannya. Kalau saya sih nggak dicentang apa-apa. Yang berbeda tampilan ukurannya sih kayaknya enggak gitu ya. Nah, ini udah Astra ya. Jadi besok kalau misalnya kelakuannya kayak gini, nih besok kayak gini teman-teman jangan kaget ya. Nih, karena besok ex-date. Seperti kemarin UT ya, minggu lalu nih UT. Nah, tuh teman-teman, nih ya. UT pas ex-date gap down. Tapi kan di sini kita udah dapet di sini sudah market tuh sudah warning. Di sini ada warning baru market. Ya, aku ada potensi untuk aku melemah dulu gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal bacalah bahasanya si market gitu ya. Udah ya Astra, sekarang Telkom. Tadi ada yang tanya Telkom. Nih. Ini Telkom daily ya. Telkom ini supportnya ada di kisaran 2890 sampai 2860 nih ya. Resistennya di 3010. Oke. Kalau dia menguat, maka selanjutnya dia akan menguji 3050, 3090. Tapi kalau dia melemah, dia akan menguji level ini. Bisa aja dia sideways dulu di sini, bisa aja dia menguat ke sini, melemah di sini di 2850 gitu ya. Itu untuk Telkom. Kemudian BBRI. Nah, ini kebetulan saya buka brand sekaligus sekalian saya bacain brand. Jadi brand ini ada pola double top dengan area neckline di 5.500. Jadi yang perlu teman-teman waspadai adalah di sini area 5.500. Kalau melihat potensi seperti ini dia tidak bisa menguat di atas 6.900, maka potensinya dia bergerak antara 6.900 sampai 5.700, 5.500. Waspada kalau misalnya brand ditutup di bawah 5.500, maka dia akan menguji level di bawahnya itu di 37 gitu. Jadi ini adalah analisa, teman-teman silakan siapkan strategi masing-masing sesuai dengan posisi masing-masing gitu. Yang punya barang, yang belum punya barang, teman-teman udah tahu resikonya kemana, rewardnya seperti apa, risknya seperti apa, dan itu tinggal disesuaikan sendiri ya. Tadi mau nanya apa? BBRI. Oke. BBRI. Oke, ceritanya udah waktu itu dari inverted head and shoulder di sini ya minggu lalu. Teman-teman yang udah ngikutin ceritanya atau yang belum ngikutin tinggal lihat rekamannya ya, tinggal lihat rekaman IG live. Jadi BBRI ada pola inverted head and shoulder dan kemarin di 5.575 itu udah nyampe di 61.8% dari target pola dan dia turun lagi, dia retest ke area 4980. Nah, di sini BBRI 4980 itu nggak bisa menahan melorot sampai 4830. Nah, kita lihat kalau ke depannya BBRI ini dia akan bergerak di rentang 4760 sampai 5050. Nah, ini yang akan jadi supportnya nih ya. Supportnya 4760. Kalau 4760 ini ditembus, maka dia akan menguji lagi support berikutnya di 4610 sampai 4510 gitu. Apakah dia udah confirm apakah dia udah confirm akan naik, kita belum bisa lihat sih. Jadi kita lihat dulu apakah dia bisa bertahan di atas 4830 terus 4750, yaitu untuk BBRI. Berikutnya JPFA. JPFA bisa teman-teman lihat di sini ya, ada channel, dan channelnya teman-teman bisa lihat arahnya itu arah selatan ya, arahnya arah turun. Jadi kebetulan kemarin itu sampai di area resisten 15.15 dan terkoreksi. Kalau besok dia nggak bisa menguat di atas 15.15, ya ada potensi dia bergerak ke bawahnya sini. Kalaupun dia bisa menguat, maka berikutnya ada sampai di 15.40. Ini ya teman-teman, ini udah gambarnya kelihatan gitu si JPFA. Sementara ini arahnya masih arah ke bawah. Sementara ini sampai titik sini gitu ya. Kalau memang dia mau naik, dia harus lompat terus ke atas sini, naik ke sini. Bisa bertahan di atas sini at least gitu ya. Ini harian untuk JPFA.
Berikutnya ada yang tanya Sochi. Saya lihat weekly-nya aja. Oke. Sochi seperti ini ya. Bentar. Ukurannya saya perbaharuin dulu. Oke. Oh, wow. Jadi Sochi area resist sekarang di 186 ya. Ini weekly, ditutup di 186. Resisten berikutnya di 206, supportnya ada di 146. Kira-kira gitu ya untuk Sochi. Kalau misalnya besok ada pelemahan, maka dia akan menguji support pertama di 183, kemudian 176. Ini untuk Sochi. Terus berikutnya Arko ya. Arko ini uptrend sih, ini saham baru IPO ya. Sebentar, saya ukur dulu, saya buka dulu area-area Fibonacci-nya. Bentar ya. Ini jarang kepantau, jadi ini baru. Nah, ini untuk Arko. Arko resistennya ada di 1190, kemudian 1315. Supportnya 1020, 930 ya untuk Arko. Kemudian Medco tadi Ibu L ya bilang kalau Medco itu 11 Oktober kum. Kita lihat ya. Nih. Coba Medco. 14 Oktober, Bu. Ibu L tadi nulisnya 11. Nah, Medco 14 Oktober, which is itu besok ya, Bu. Medco ya. Medco juga besok ex date 15, kecil ini sih 15 ya. Jadi paling kalau besok terkoreksi 15 ya ke kisaran 1300 paling. Ini kan 13.15 ya, 1340 di sini ya. Kita lihat Medco. Nah, ini waktu ex date. Tuh, 29. Ya merah sedikit, tapi berarti kita perhatikan strukturnya aja. Ya. Medco ada support di 1300, kemudian di 1285, 1300 ya, ada support di situ. Ngelihat kayak gini, kalaupun dia menguat, resistennya ada di 1440. Kira-kira begitu ya Medco. Kemudian MBMA. MBMA ini gini teman-teman. Ini range sideways ya di kisaran 480 sampai 700. Nah, dia ini ada support di 525. Ini kalau jebol 525 kurang bagus ya. Jadi potensinya dia akan ngetes ke bawahnya lagi gitu sampai ke 480. Sementara resisten terdekatnya ada di 560 nih untuk MBMA. Kemudian berikutnya ada TINS. Nah, TINS ini kita pindah ke sini ya. TINS masih terus menguji, lanjut ke resisten berikutnya. Sebentar saya buka. Nih, resisten berikutnya 1445, 1530 ya. TINS masih terus menguat ya. Terus Saratoga. Nah, nih. Oke. Bentar ya, 2000. Begini. Saratoga ya. Jadi support di 2270. Kalaupun dia ada penguatan, maka dia akan bergerak di rentang ini 2270 2600. Kalau dia tutup di bawah 2270, maka dia rentangnya ke sini 1875. Itu untuk Saratoga ya. Kemudian Inco resisten terdekat 4250 dulu di sini nih
ya. Tapi kalau misalnya dia ditutup di bawah 4080, maka potensinya ke 3930. Resisten terdekat 4250, supportnya pertama di 4080, kemudian 3930 ya. Terus Indi juga. Indi ini dari kemarin dia bikin ini ya. Nah, Indi kalau dia belum bisa ditutup di atas 1710, ada potensi untuk menguji level 1615. Tapi kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 1710, maka 1745 dan 1825 ini akan jadi resistennya. Trennya kalau dilihat dari bulan Juni arahnya masih naik gitu ya. Ini udah dibaca ini dari yang pertama-tama ya. Saya baca dulu kolom komen. Adi Pri Wibowo tanya SMRA. SMRA resisten 740. Wow, SMRA nih. Saya buka weekly-nya ya. SMRA resisten kuat 735, 740 ya. Ditutup di atas ini 855. Itu SMRA. Saya ukur lagi. Tuh ya. Jadi SMRA resisten kuat 740, support 685, 640 gitu. Oke, saya scroll dulu ke bawah. Saratoga tadi udah ya. Lucky nanti tinggal lihat rekamannya. Evi _ WRN tanya GGRM. Wow, Evi, boleh tahu nggak? Kamu udah punya posisi atau belum punya posisi? Tanya dulu nih sama Evi. Evi, sudah di posisi atau belum? Coba ya, saya tanya ya. Belum ya? Oke. Evi belum punya posisi. Oke. Teman-teman, kita lihat bareng-bareng sebentar ya kan, mumpung hari Minggu nih. Jadi kita ngerjain PR trading. Oke, ini chart daily. Saya ganti chart weekly ya. Teman-teman, kalau ngelihat GGRM kecenderungannya arahnya utara apa selatan, teman-teman? Coba lihat nih. Coba Evi deh yang jawab. Evi coba lihat ini GGRM ya. GGRM itu all time high-nya itu di 100.975. Sekarang ada di 15.000. Selatan. Oke, semua udah jawab ya. Semua jawab selatan. Rifan, Ivan, Homemade, selatan. Oke ya. Oke, selatan. Oke ya. Jadi Evi udah lihat dulu nih, teman-teman udah lihat dulu nih. Sama nih teman-teman, nanti kalau teman-teman mau milih masuk apa enggak, stepnya kira-kira kayak gini. Kamu tinggal catat nih, tinggal lihat caranya saya milih juga begini, mau masuk apa enggak begini ya. Oke. Nah sekarang kita lihat nih, si GGRM kan emang lagi pas. Kalau ibarat Superman terbangnya lagi gini, ke bawah gitu ya. Nah tapi pas kalau dia lagi terbang ke bawah suka ada cegukan naik dikit, kena resisten pivot, turun lagi, naik dikit, cegukan, turun lagi. Nah jadi kalau ngeliat potensi kayak gini, potensinya ini dia lebih besar turun
Setuju nggak sama saya? Potensinya lebih besar turun daripada naik kalau kita ngelihat secara ceritanya dari tahun berapa ya? Bentar ya. Dari tahun 2019. Jadi potensinya lebih besar turun daripada naik. Setuju nggak sama saya nih, teman-teman? Kita lihat dulu ya. Oke. Si Evi ini kan belum punya posisi. Saya tuh cuman ngebacain market aja, tapi nanti entah untuk beli apa enggak itu keputusannya Evi. Gitu ya. Jadi saya nggak bilang jangan beli Evi, nggak gitu. Kamu yang memutuskan sendiri, oke? Nah ini Ivan, thank you untuk responnya. Setuju bahwa lebih besar turun daripada naik. Misalnya ada teman-teman, tapi kan Ci, ini kan udah murah Ci, gitu. Itu terserah gitu ya. Saya hanya menunjukkan potensi, oke? Nah nanti teman-teman kan beda, kita nggak semuanya risk avoider, ada yang risk taker gitu. Money managementnya juga mungkin duitnya segunung gitu, nggak habis turun beli, kok duit gue masih banyak gitu. Itu terserah teman-teman. Jadi saya hanya membacakan ini potensi ya, oke. Nah GGRM ini sekarang harganya di 15.700 ya. Nih di sini 15.700. Kalau melihat analisa seperti ini, ngeliat struktur market seperti ini, potensinya GGRM itu masih terbuka potensi untuk melemah. Melemah itu artinya masih terbuka potensi untuk ngeng gitu ya. Kalau kayak Superman, tuh ya masih turun gitu ya. Jadi ada nggak naiknya? Kan Ci lumayan kalau kita trading segini jual segini. Bener lumayan kalau kita masuknya bener, dan kalau kita jagain, dan kalau kita sigap. Betul kok ada potensi gitu ya. Jadi saya hanya membacakan, kamu yang putuskan sendiri strateginya gimana, oke? Kalau GGRM ini ada potensi untuk masih terbuka potensi untuk melemah. Yang pertama melemah ke level 15.525, kemudian ke level 14.575. Nah, saya hanya ngasih tahu kalau misalnya dia ditutup di bawah 14.575, untuk ke 13.900 tuh potensinya masih terbuka besar gitu. Jadi, nanti Evi tinggal memutuskan sendiri kalau kamu mau beli, mau bagaimana, resikonya bagaimana, rewardnya. Kalau sekarang di 15.700, kalau menguat paling dia akan tes dulu 16.000. Nah, jadi menurut teman-teman nih kalau kayak gini, lebih besar risk apa lebih besar reward? Nih saya cuma mau nanya nih, kita lebih enak kan ngobrol ya. Lebih besar risk atau lebih besar reward? Yuk, Evi nih, Evi yang tadi nanya GGRM. Menurut Evi dan teman-teman yang lain, lebih besar risk atau reward? Kan Evi belum punya posisi di GGRM, teman-teman. Ernia Patria bilang risk, Evi juga bilang risk, Dewi Tuti bilang risk. Nah ya udah, nah nanti kita udah paham nih tuh, teman-teman udah bilang ini semua lebih besar risk gitu ya. Jadi kalau kamu paham dia lebih besar risk dan kamu memang masih naksir sama dia, berarti kamu harus mengatur strategi kamu gitu. Kamu harus mantau atau gimana, dan kamu udah paham duluan. Jadi nanti ketika nyangkut kamu paham, salah aku, kan aku memang mau sama dia, orang resikonya gini. Kita pakai cerita yang gini ya. Saya tuh kemarin sempat nonton podcastnya Densu ya, tentang orang yang di KDRT. Jadi saya pakai contoh KDRT gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya si A deket sama si B yang resikonya memang besar untuk KDRT, kasar gitu, belum merit aja udah kasar, berarti resikonya udah ada di depan mata. Jangan kaget kalau misalnya abis merit lu kena KDRT, belum merit aja udah kasar. Itu saya berkaca sama yang kemarin tuh di podcastnya Densu. Jadi sebelum merit pun cowoknya udah kasar, jadi abis merit kasar banget gitu. Kenapa? Kita bisa lihat
sebelum beli memang resikonya udah gede. Kalau sampai nanti udah beli kamu nyangkut, kamu udah paham dulu emang resikonya kayak gitu. Jadi kalau nyangkut nanti nggak nyalain orang, iya memang aku memang tahu memang ini resikonya losor sih, gitu loh teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya pakai konsep gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini cuma analogi gitu sih teman-teman. Jadi semoga sih bisa dimengerti. Maaf ya kalau saya pakai analoginya, karena kemarin baru denger podcastnya si Densu aja gitu. Iya, Muraga betul, lebih besar resiko. Jadi konsep berpikir dan menganalisa seperti ini nanti teman-teman bisa pakai ketika kamu misalnya dengar pom-pom atau ajakan yuk cek chartnya dulu yuk gitu. Dan kalau memang menurut kamu enggak sih gue demen kok ngambil resiko, ya udah nggak apa-apa. Itu kan orang beda-beda gitu ya. Oke, tadi oke, iya Evi kalau mau oke. Nah tadi nih Nuraga udah bilang minta KF ya. Oke ya, KF ya, KF terus KLB. KLBF apa KF nih? Oke ya, oke. Kita lihat, nggak apa-apa sih kalau kayak gini kan. Saya kalau nggak ditanya nggak kepikir juga mau ngejelasin apa. Sama nih KF, tadi yang nanya KF siapa ya? Bentar ya, Ci tolong dong dijelaskan. Muraga, KF ya tolong diterawang. Sama Muraga ini chart KF time frame weekly. Aku buka time frame monthly, oke? Monthly. Nah, coba kamu lihat. Nih, gimana nih menurut kamu nih? Oke, jadi kita lihat dulu ceritanya ya. Ini dari tahun 2006 ya. Kemudian 2020 pandemi ya. Dari harga 500 naik sampai di 7.575 di Januari 2021. Dari 500 ke 7.000. Kalau ada yang jualan di 7.000, berarti ada yang beli di 7.000. Bener? Berarti ada yang nyangkut di 7.000 atau ada yang cut loss di kisaran sini. Nah ini di market tuh gini, nggak cuman ada cerita indah, copot jatuh gitu. Nggak cuman sampai jatuh loh. Nggak cuman ada cerita indah, tapi pun ada cerita pilu kayak gini. 500 indah naik sampai 7.000 ya. Tapi dari 7.000 balik lagi. Dari 7.000 balik lagi sekarang ke 700. Terendahnya kemarin di 500 lagi. Jadi balik lagi ke arah ini ya. Nah, tadi siapa yang nanya Moraga apa ya? Nanya tentang KF. Oke. Nah, KF ini 535 ini nggak boleh tembus. Ini monthly ya teman-teman. Kalau monthly, kalau saya buka candle monthly, artinya satu candle ini itu gerakan selama 1 bulan ya. Jadi kalau lihat seperti ini, supportnya itu sekarang itu ada di 685, kemudian berikutnya ada di 535. Ini monthly. Kamu tahu, sama kayak tadi penjelasannya, ini kan trennya turun. Jadi probabilitas atau potensi turunnya itu lebih besar daripada yang naik. Tapi kalau mau, tapi kan ini bisa aja sampai lagi ke 7.000. Bisa aja ya udah kalau gitu kita jagain aja tangga-tangga. Kan kalau kita mau naik tangga dari 1 ke 10, berarti 1, 2, nggak boleh turun lagi ke 1. Sama kayak kita mau naik tangga. Kalau mau sampai 10 kan harus tahan di 2. Naik lagi ke 3, nggak boleh turun dari 3 gitu. Jadi tangga-tangga harganya dipegangin aja. Kalau memang si KF mau naik gitu ya, maka dia harus bisa bertahan di atas 685, terlebih di atas 535. Itu dulu ya. Kalau udah bisa bertahan di atas 685, ya udah yuk nyampe yuk ke 955 kira-kira gitu. Nah, enaknya pakai Fibo tuh gitu. Ya teman-teman, aduh ini mungkin teman-teman yang baru cerita ngomong apaan sih Fibo. Fibo itu adalah tools analisa teknikal. Ini yang harga-harga di samping-samping ini itu adalah tools Fibonacci. Ini buku Fibo saya yang pertama.
Ini buku Vibo saya yang kedua. Kemarin banyak ya yang nanya di toko ijo, apa sih Ci perbedaan kedua buku ini? Apakah sama isinya? Teman-teman, isinya tentu beda dong. Tentu beda, bukunya aja beda gitu ya. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Nah, ini untuk KF. Sekarang kita lihat lagi ke temennya yang KLBF. Nah, KLBF ini chartnya monthly ya. Ini chartnya monthly. Kalau kita lihat KLBF di sini ada pola ya, ada pola dan udah sampai di targetnya. Nah, sekarang si KLBF ini ada resisten di 1800. Jadi range pergerakannya itu sekarang KLBF itu 1800-1670. Nah, kalau nggak bisa menguat di atas ini ya, dia akan range-nya ke sini. Kalau break 1670 maka dia turun ke 1530. Sekarang kita buka ke weekly. Nah, nggak suka saya sebenarnya kalau udah jajaran bentukannya kayak gini. Nah, ya. Jadi kalau besok ada penguatan maka si KF akan menguji dulu 1765. Ini adalah chart daily. Ya. Gitu. Oke, saya bacain lagi nih. Saya bacain lagi komennya ya. Oke, ini ada yang nih, Yuandra, ini dia masih nanya dividen ya. Jadi kalau mau bagi-bagi dividen belum tentu naik harganya. Biasanya dia udah naik duluan sebelum kum. Oke. Nah, contoh chart apa ya? Nah, ini KLBF. Ini pengecualian nih KLBF nih. Ya. 29 Mei X date. 29 Mei X date. Nih. Jadi sebenarnya kita harus ngelihat struktur harganya dulu. Lagi gimana? Dia kan memang habis turun nih. Habis turun. Nah, terus dia naik. Ya, memang harus lihat lagi di struktur harga seperti apa dia bagi dividen. Nah, ini pas X date ada turun sedikit karena 31 ya, turun 31 perak, truk turun, lanjut lagi. Nah, kayak gitu. Jadi bukan berarti ya, oh dia mau bagi dividen terus harganya pasti melambung, enggak gitu. Yang sepemantauan saya biasanya udah udah menguat duluan sebelum dia bagi dividen gitu. Coba deh teman-teman, ada nggak yang mengalami hal yang sama? Jadi saya kasih contoh apa ya, misalnya BBRI deh nih. Nih 2024 ini dividen udah naik dulu, habis bagi dividen ya mungkin turun dikit, turun dulu nih, baru lanjut naik lagi gitu. Jadi teman-teman harus ditetapkan dulu di muka, mau memang mau investor atau trader, mau cari capital gain atau memang mau ambil dividen gitu. Jadi nggak kamu saham ini bagi dividen aku beli karena dia pasti naik, enggak gitu. Cek dulu chartnya. Makanya sih menurut saya sih, walaupun kamu jadi investor pun tetap bolehlah dikit-dikit nih bisa ngebaca grafik, at least yang simple gitu. Makanya grup saya Happy Trade Investor, trading dan investing gitu. Jadi walaupun investor tetap kita lihat-lihat chart. Oke ya, Yuandra, semoga bisa dipahami. Terus Christian, Inco dan BBRI tadi udah ya, Inco dan BBRI. Nah ini yang belum ya, ESA sama ERA. ITMG, oke, habis ini ya ITMG. Waktu saya tinggal dikit lagi ya. Medco tadi udah, berarti kita ESA ya. Medco tadi udah, besok X date ya, tadi udah, nanti tinggal di nonton rekamannya. Oke. ESA ini masih uptrend teman-teman ya, masih uptrend. Dari Maret itu 2024 dia menguat,
resistennya di 1035, supportnya di 860 ya. Tuh. Masih uptrend ESA. Kemudian Era Jaya. Nah, Era gini. Era itu dia sempat split kalau nggak salah dari 2021 nih. Arahnya sih masih gini. Ya, tuh. Masih gini ya Era ya. Nah, Era ini sebentar. Era ini ini saya kasih tanda seru nih, berarti penting nih. Ya, Era ini ada area resisten 484. Ini mesti diwaspadain ya. Ini adalah area resisten kuatnya. Kalau misalnya nggak bisa menguat di atas ini, maka ada potensinya ya untuk dia ada pelemahan gitu ya. Sementara ini ESA ini ada di 454, supportnya 428, support terdekatnya gitu ya. Jadi Muraga tanya, saham untuk invest yang bagus yang apa? Nah, coba, ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Menurut teman-teman yang bagus buat invest yang kayak apa sih? Menurut kamu? Nanti baru saya kasih view saya. Menurut kamu, invest dulu, kita samain dulu nih time frame-nya. Invest itu tahunan ya kalau saya. Nah, ini Dian tanya BBCA. Oke, kalau Dian BBCA. Yang gimana sih? Kayak gini. Kalau misalnya temen yang baik tuh kayak gimana sih? Oh, temen yang misalnya nggak cuman senengnya doang, susahnya juga nemenin. Nah, gitu. Jadi karakter, kita bicara karakter. Ya. Kalau dia high dividend. Nah, kita bicara karakter ya, bukan namanya, tapi temen yang baik tuh kayak apa sih? Nah, kayak ini My Journal bilangnya big banks. Oke. Tadi Ibu Dian tanyanya bilangnya kasih high dividend, big banks. Oke. Ada lagi yang lain? Dera, grafik naik terus. Cakep. Ada lagi pendapatnya yang lain? Kalau saham yang bagus buat invest. Daniel jawab, cek fundamental, PE, PBV, dividend yield. Oke. Yang fundamental bagus. Oke. Yang rajin bagi dividen, aku pun suka. Perusahaan yang cenderung naik jangka panjang dengan kemampuan yang bagus, core bisnisnya juga dibutuhkan seperti BCA. Iya, bagus ya, setuju. No, growth stock, betul. Jangka panjangnya naik terus, BCA, BMI, BA, itu sahamnya ya. Nah, ini ya tadi ada yang tanya kan, saham yang bagus tuh kayak apa. Nah, ini teman-teman udah ngasih nih, udah ngasih pendapatnya. Dan pendapat saya sama juga sama kayak teman-teman di sini yang jawab tadi ya. Mungkin tadi kan banyak yang secara fundamental ya, ada yang bilang big bang, ya setuju ya. Jadi yang kita lihat itu karakter ya. Jadi kalau kita udah tahu karakternya, nanti kita tinggal nyari. Nah, kalau saya yang tadi kan teman-teman ada yang fundamental gini, iya saya setuju teman-teman, itu bisa dicek gitu ya. Nah, kalau kita sekarang lagi lihat grafik, teman-teman tinggal lihat aja secara jangka panjangnya utara apa selatan, kecenderungannya ke atas apa ke bawah, udah gitu aja. Kalau kecenderungannya ke atas, tadi ya contoh ada yang jawab BBCA nih, nggak mesti kamu beli ini, tapi kamu cari yang gerakannya kayak gini. Andaikan deh waktu di 9.400 kamu beli terus nyangkut, turun loh sampai ke 8.000. Tapi sekarang dia naik lagi sampai ke 10.000. Jadi kalau misalnya jangka panjangnya naik, arahnya cenderungannya emang utara, nyangkut nggak lama juga lepas sangkutannya kayak gitu. Nah, kalau kita investasi yang arahnya utara kayak begini, ya tidur lebih enak gitu ya. Kalau nyangkut pun masih bisa enak tidur gitu sih maksud saya ya. Jadi thank you buat tadi teman-teman yang udah respon gitu ya. Saham yang saham yang bagus buat invest ya itu sesimpel itu. Jadi cek deh chartnya.
gitu ya. Kecenderungannya utara apa selatan. Nah, kalau misalnya yang kayak gini, saya nggak mau nyebut nih namanya ya. Nah, kalau yang kayak gini kita investasi gimana? Gitu. Tuh. Ya ini kan beli di sini, kiranya udah murah. Dia turun lebih dalam lagi. Average down. Dia turun lebih dalam lagi. Gimana teman-teman? Gitu. Ya, kenapa? Karena dia cenderungannya ke bawah. Jadi kalau investasi yang kayak gini, ya mungkin kita dapat dividennya, dia pun rajin bagi dividen, tapi secara capital gain kita loss gitu ya, terhibur dari dividennya aja. Nah ini kan preferensinya beda-beda, jadi kembali lagi ke teman-teman gitu. Kalau saya mungkin pilihnya yang tadi, naiknya mungkin dikit-dikit, tapi in the long run dia tetap naik. Sekali lagi pilih yang cocok sama teman-teman. Kita hanya bisa bantu lihat ini chartnya. Kalau kamu tetap mau beli yang ini ya silakan, tapi sekali lagi probabilitasnya lebih besar turun loh daripada naik. Nggak apa-apa Ci, gue makan dividennya. Iya udah nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Ini lihatnya rekam ini tahunan gitu nih, lihat tuh 2020, 2022, 2024, 2026 gitu sih ya teman-teman ya. Nah teman-teman nih 2 menit lagi abis nih IG live-nya ya, jadi nanti kita sambung lagi ngobrolannya. Cuman itu aja sih, besok ex-date-nya Astra sama Medco ya. Jadi jangan sampai ada yang merasa trap lagi. Semoga lebih jelas deh, lebih tercerahkan ya. Dan gak semua loh yang bagi dividen besokannya langsung naik, enggak, justru kebalikannya. Semoga nggak merasa ada lagi yang ke trap. Jadi sebelum beli dihitung-hitung dulu risk rewardnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, takut putus, jadi saya izin pamit dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau masih ada pertanyaan bisa join di Telegram group Vibo Princess yang free. Terus mau yang Happy Trade Faster nanti tinggal lihat aja di bio Instagram saya. Oke teman-teman semuanya, selamat malam, stay safe, stay healthy. Dadah.